Assalamualaikum semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyakit bawaan makanan atau disingkat dengan PBM. Menurut WHO, PBM masuk ke tubuh melalui makanan yang dicerna. Jadi, disebabkan oleh agen yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dicerna, baik itu bersifat racun atau infeksi. Penyebab utama dari penyakit bawaan makanan disebabkan oleh infeksi atau intoksikasi sebagai akibat mengkonsumsi makanan, minuman, atau air yang telah terkontaminasi. Seperti halnya contohnya adalah buah dan sayuran. Sayuran yang dimakan mentah seperti wortel, semangka, dan lain sebagainya sebaiknya dicuci terlebih dahulu dengan air yang mengandung klorin. PBM dibedakan menjadi 5 kelompok berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, PBM karena virus. Contohnya adalah hepatitis A, peradangan pada hati. Infeksi yang akan mengganggu kerja organ hati ini dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus. Gejala hepatitis muncul beberapa minggu setelah penderita tertular virus tersebut. Gejala yang paling disadari oleh penderita hepatitis adalah yang pertama adalah demam, yang kedua lemas, yang ketiga mual dan muntah, dan yang keempat warna urin menjadi gelap, dan yang terakhir warna tinja menjadi pucat. Pencegahan hepatitis dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, vaksin. Melakukan vaksinasi hepatitis. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang ketiga, menghindari dari konsumsi makanan mentah atau setengah matang. Penyakit bawaan yang kedua adalah penyakit bawaan karena bakteri. Yang pertama adalah bakteri Salmonella. Orang yang terinfeksi oleh bakteri Salmonella dapat mengalami gejala-gejala antara lain diare, mual dan muntah, demam dan menggigil, kram perut, sakit kepala, dan terdapat darah dalam tinja. Ada beberapa upaya pencegahan terhadap salmonellosis meliputi mencuci bersih dengan air mengalir bahan-bahan makanan dan alat-alat makan. Yang kedua, memasak makanan dan air untuk minum sampai benar-benar matang, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir segera setelah kontak dengan hewan-hewan, lingkungan, atau kontak dengan pengidap penyakitnya. Orang yang terinfeksi virus E. coli biasanya sering memakan daging sapi mentah atau setengah matang, atau minum minuman yang tidak dipasteurisasi atau produk susu. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara cuci tangan, masak daging terutama daging giling, dan unggas sampai tuntas sesuai dengan suhu internal mereka. Hindari produk susu yang tidak dipasteurisasi, jus atau sari buah apel. Menjaga permukaan memasak tetap bersih dan mencegah kontaminasinya. Penyakit bawaan yang ketiga adalah disebabkan oleh amuba. Contohnya adalah disentri. Disentri adalah peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Faktor risiko disentri. Yang pertama adalah kebersihan diri kurang. Yang kedua adalah benda yang terkontaminasi parasit atau bakteri penyebab disentri yang masuk ke dalam mulut seseorang. Yang ketiga, makanan dan air yang terkontaminasi kotoran manusia. Dan yang keempat, daerah dengan ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Dan yang kelima, lingkungan dengan tempat pembuangan limbah yang tidak tertata dengan saksama. Dan yang keenam, penggunaan pupuk untuk tanaman yang berasal dari kotoran manusia. Gejala disentri seperti diare disertai darah atau lendir, demam, mual, muntah, kram, dan nyeri perut. Yang selanjutnya adalah infeksi cacing.
Penyebab cacingan pada diri seseorang berbeda-beda tergantung dari jenis cacing apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Berikut beberapa jenis yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pertama, cacing pita. Cacing pita memasuki tubuh manusia ketika tangan bersentuhan dengan tinja atau tanah yang mengandung telur cacing, kemudian terbawa ke dalam mulut ketika sedang makan. Selain itu, cacing pita juga dapat masuk melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi telur cacing. Konsumsi daging babi, sapi, ataupun ikan yang mentah atau dimasak kurang matang juga dapat menyebabkan masuknya cacing pita ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah cacing tambang. Umumnya infeksi cacing tambang terjadi karena bersentuhan dengan tanah di lingkungan hangat dan lembab yang di dalamnya terdapat telur atau cacing tambang. Cacing tambang masuk melalui alas, kemudian masuk ke sirkulasi darah dan ikut terbawa ke dalam paru-paru dan tenggorokan. Dan yang ketiga adalah cacing kremi. Infeksi cacing kremi paling banyak dialami oleh anak-anak usia sekolah. Infeksi cacing kremi umumnya disebabkan oleh menelan telur cacing kremi yang sangat kecil secara tidak sengaja. Telur cacing ini sangat mudah menyebar, bisa melalui makanan, minuman, atau jari yang terkontaminasi. Telur cacing kemudian masuk ke dalam usus dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam beberapa minggu. Jika telur cacing mencapai anus dan digaruk, maka telur cacing dapat berpindah ke jari, lalu menyentuh permukaan benda atau orang yang lain. Jadi, berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi, penyebab terjadinya penyakit bawaan makan adalah pola hidup yang tidak sehat, yang akhirnya menimbulkan penyakit pada tubuh manusia, baik karena bakteri, cacingan, virus, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Usahakan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas di luar ruangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.